semua uang yang mereka incar ada di sana. Pimpinan perampok berkata kalau berdasarkan denah bank dan informasi yang dia terima, seharusnya semua uang itu ada di sana. Mereka pun langsung menanyakan kepada petugas bank dan ternyata semua uang itu disimpan dalam brankas lantai atas hingga mereka pun segera pergi menuju ke tempat tersebut. Dan ternyata brankas itu dilapisi dengan bahan yang tebal dan butuh peledak yang besar. Pimpinan perampok mengajak petugas bank yang ternyata merupakan informannya agar berbicara empat mata karena telah memberikan informasi yang salah. Merasa sangat kesal karena udah dibohongi, akhirnya dia pun menembak orang itu. Setelah berhasil mendapatkan peledak, para perampok segera meledakkan pintu brankas dan dengan cepat mereka mengambil semua uang. Mereka pun segera pergi karena para polisi akan mulai berdatangan. Aksi perampokan tersebut berhasil direkam oleh netizen dan langsung diupload ke media sosial. Sulen yang melihat itu merasa miris karena kejadian tersebut tepat di perbatasan. Dikarenakan mendapat tugas untuk melakukan penyidikan penyelundupan narkoboy, Sulen berkata kepada suaminya yaitu Fernando kalau dia akan pergi bersama Benicio. Gak lama Sulen akhirnya sampai di rumah Benicio dan mereka segera pergi ke daerah perbatasan untuk mencari para perampok. Merasa ada hal yang janggal dengan jalur yang dilewati, seketika Sulen mematikan mobil dan benar aja bukannya pergi menjalankan tugas, Benicio malah mengajak Sulen pergi ke tempat kelompok yang dia curigai bertanggung jawab atas kematian Santos. Dari situ didapatkan fakta kalau Santos tewas saat baku tembak dengan kelompok yang membebaskan para napi dalam penjara. Gak lama mereka pun tiba di tempat yang Benicio maksud, tapi sama sekali gak ada orang di sana. Setelah lama mencari, ternyata kelompok yang dicurigai lagi mengemas uang yang ternyata merupakan hasil perampokan bank. Melihat musuh dalam jumlah banyak dan bersenjata lengkap, Sulen langsung mengajak Benicio agar segera pergi dari sana. Dalam perjalanan secara gak diduga, mereka malah bertemu dengan para perampok tadi dan karena gak memungkinkan untuk melawan, Sulen memilih balik arah dan menghubungi markas agar segera mengirimkan bantuan. Vladimir mendapat informasi kalau kepolisian telah